Para ulama telah berijma sepakat menyatakan bahwa Allah ada tanpa butuh kepada tempat. Ini harus terus digaungkan, ya. Ini harus terus disampaikan kepada masyarakat, terutama di bulan Rajab menjelang peringatan Isra dan Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'abidin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ilal musannifin al-mukhlisin wa nakhussu khususan ila Syekh Abdul Qadir al-Jilani wal Imam Ahmad al-Rifa'i al-Kabir wa silsilati rijal at-tariqati ar-Rifa'iyah wa silsilati rijal at-tariqati al-Qadiriyah wa silsilati rijal at-tariqati an-Naqshbandiyah wa silsilati rijal at-tariqati al-Alawiyyah wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم الشاعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالصري شنسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وسائر مشايخ ومؤسسي جمعية نهضة العلماء ونخص خصوصا إلى من فتح الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سل ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amma ba'd. Para peserta kajian matan Jauharatut Tauhid, baik yang offline maupun yang online, baik yang luring maupun yang daring, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai pada bait nazam yang kelima. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Wa ba'du fal ilmu bi asli ad-dini muhattamun yahtaju lit-tabyini. Wa ba'du, adapun setelah basmalah dan hamdalah serta salawat, fal ilmu bi aslid dini, maka mengetahui pondasi agama, muhattamun, adalah diwajibkan, yahtaju lit tabyini, ilmu ini membutuhkan penjelasan. Wa ba'du, wa ba'du itu kalau diartikan secara harfiah artinya apa? Dan setelahnya. Yang dimaksud setelah apa? Setelah basmalah, setelah hamdalah, setelah
sholawat, maka kemudian pengarang kitab ini ingin menjelaskan sesuatu kepada kita, kepada para pembacanya, kepada orang-orang yang ingin mempelajari kitab beliau, Matan Jawharatit Tauhid. Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan, fal ilmu bi aslid dini, asluddin yang dimaksud oleh beliau adalah ilmu usuluddin. Asluddin di dalam bait nazam yang kelima ini artinya adalah, atau yang dimaksud adalah apa? Ilmu usuluddin, ilmu tentang pokok-pokok agama, ilmu tentang pondasi agama, ilmu tentang prinsip keyakinan yang wajib diyakini dalam agama, yang dikenal juga dengan istilah apa? Ilmu tauhid atau ilmul aqidah atau ilmul kalam, ya. Ilmu yang membahas tentang keimanan, ilmu yang membahas tentang sesuatu yang sangat prinsip, ilmu yang membahas hal-hal yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Ini disebut dengan ilmu usul ad-din, ya. Nah, ilmu usul ad-din ini adalah ilmu yang paling mulia. Makanya disebut dengan ilmu tentang pondasi agama. Jadi ibarat bangunan, maka pengetahuan tentang akidah, keimanan, itu adalah pondasinya. Kalau seseorang salah di dalam meyakini hal-hal yang berkaitan dengan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, maka itu artinya dia tidak punya pondasi. Bangunan yang dia bangun dari amal soleh dan lain sebagainya, itu semuanya akan roboh karena tidak ada pondasinya. Karena dia tidak punya iman, karena dia salah di dalam hal-hal yang berkaitan dengan pondasi agama ini, prinsip keyakinan yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Kenapa ilmu usuluddin ini adalah ilmu yang paling utama, ilmu yang paling mulia? Kenapa ilmu tauhid, ilmu kalam, ya, ilmu aqidah atau ilmu usuluddin ini disebut para ulama sebagai asyraful ulum, ilmu yang paling mulia, afdalul ulum, ilmu yang paling utama, aulal ulum, ilmu yang mestinya diprioritaskan untuk diajarkan dan dipelajari pertama kali. Kenapa? Kenapa ilmu ini disebut sebagai asyraful ulum wa afdaluha wa aulaha wa abjaluha, ya? Karena yang dibahas di dalam ilmu ini adalah pembahasan yang paling mulia. Ilmu tauhid disebut ilmu yang paling mulia karena pembahasan yang dibahas di dalam ilmu tauhid adalah pembahasan yang paling mulia, yaitu apa? Pembahasan tentang mengenal Allah, beriman kepada Allah, mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat jaiz, sifat-sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan rukun iman yang lain, mengetahui dan cara beriman yang benar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pembahasan-pembahasan yang paling mulia. Siapa yang lebih mulia daripada Allah? Siapa makhluk yang lebih mulia daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian maqasid atau maksud, ya, maksud dan tujuan dari ilmu usuluddin atau ilmu tauhid ini adalah kenapa? Maksudnya, kenapa kita mempelajari ilmu tauhid? Kenapa para ulama menganjurkan kepada kita, ya tidak hanya menganjurkan, tetapi mereka memerintahkan kepada kita untuk mempelajari ilmu ini pada kali yang pertama. Di awal-awal kita belajar ilmu agama, ilmu inilah yang diperintahkan oleh para ulama kepada kita untuk kita pelajari. Para ulama juga memberikan teladan kepada kita bahwa yang mereka pelajari pertama kali adalah ilmu ini, ilmu tauhid. Kenapa? Maksud dan tujuannya apa? Karena ilmu ini kalau kita pelajari maka akan bisa menjaga akidah ahli sunnati wal jamaah, melestarikan akidah ahli sunnati wal jamaah, yaitu akidah yang benar, serta mempertahankannya dari gangguan dan serangan para ahli bid'ah. Kalau kita sudah belajar ilmu ini, kalau umat Islam belajar ilmu ini, ilmu tauhid ala ahlus sunnati wal jamaah, maka akidah ahli sunnati wal jamaah
yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabatnya, para ulama dari masa ke masa akan terus terjaga dan akan senantiasa terlestarikan dan bisa dipertahankan dari gangguan dan serangan yang dilancarkan, yang dilakukan oleh para ahli bid'ah dalam masalah keyakinan. Ya, ahlul bid'ah al-i'tiqadiyah atau al-aqaidiyah seperti kaum musyabbihah, mu'tazilah, murji'ah dan lain sebagainya. Kalau kita belajar ilmu ini, maka kita akan bisa menangkis serangan-serangan mereka. Maka kita akan bisa mempertahankan akidah ini dengan mantap, ya, dengan penuh keteguhan hati karena kita punya dalil. Hukum mempelajari kadar tertentu dari ilmu usuluddin, ya, pengarang kitab tadi mengatakan apa? Fal ilmu bi asliddini wa ba'du fal ilmu bi asliddini muhattamun, diwajibkan. Mengetahui asluddin itu diwajibkan. Yang dimaksud apa? Mempelajari kadar tertentu dari ilmu tauhid itu hukumnya adalah fardu ain. Mempelajari kadar tertentu, yang prinsip-prinsip, yang dasar-dasar, itu hukumnya adalah fardu ain bagi setiap orang yang sudah balik dan berakal, bagi setiap mukallaf. Jadi yang fardu ain untuk dipelajari dari ilmu tauhid itu bukan seluruh permasalahannya, bukan seluruh pembahasannya, bukan, tapi ada kadar tertentu yang sifatnya daruriyat, yang sifatnya pokok, dasar, asas, ya, di dalam ilmu tauhid itu yang fardu ain hukumnya untuk dipelajari oleh setiap orang mukallaf. Allah Ta'ala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah, surat Muhammad ayat 19. Fa'alam ay fathbut ala ilmika ya Muhammad, tetaplah dalam pengetahuanmu wahai Muhammad bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ayat ini menjadi dalil bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang harus diprioritaskan untuk dipelajari. Bukan berarti kita meninggalkan ilmu yang lain, tetap kita pelajari semuanya, tetapi karena ilmu ini adalah ilmu untuk menjaga keimanan, untuk mempertahankan akidah ahli sunnati wal jamaah dari serangan musuh-musuh yang ingin menghancurkan akidah Islam baik dari luar maupun dari dalam, maka ilmu ini harus diprioritaskan. Dalilnya adalah apa? Fa'alam annahu la ilaha illallah. Allah menyebutkan di sini, Allah memerintahkan di dalam ayat ini supaya Nabi Muhammad dan juga kita semuanya sebagai umatnya untuk tetap senantiasa meyakini dan mengetahui bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang bahwa Allah tiada Tuhan yang berhak dan wajib disembah selain Dia, ini adalah ilmu yang dibahas di dalam ilmu tauhid. Pembahasan ini adalah pembahasan yang dikaji, dipelajari di dalam ilmu tauhid. Nah, sedangkan mempelajari dalil-dalil ilmu tauhid secara terperinci, secara panjang lebar, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah dipelajari sebagian umat Islam, maka sebagian yang lain gugur kewajibannya. Kalau sudah ada di satu daerah orang yang telah belajar tentang dalil-dalil ilmu akidah secara terperinci, secara mendalam, secara panjang lebar, maka itu cukup, ya. Karena hukumnya adalah apa? Fardu kifayah. Kalau sudah dipelajari sebagian umat Islam, maka sebagian yang lain gugur kewajiban mereka. Nah, begitu juga memaparkan dalil-dalil bantahan terhadap ahli bid'ah dan menyanggah dalih-dalih yang mereka lontarkan. Ini juga hukumnya adalah fardu kifayah. Tidak diwajibkan atas setiap orang mukallaf, tetapi kalau sudah setiap orang muslim yang sudah balik dan berakal tidak wajib mempelajarinya, tetapi kalau itu sudah dilakukan oleh sebagian umat Islam, maka gugur kewajiban umat Islam yang lain. Kemudian di dalam bait nazam tadi, pengarang kitab mengatakan apa? Yahtajulit tabyini. Ilmu ini atau ilmu tauhid ini membutuhkan penjelasan. Sebagaimana ilmu yang lain, sebagaimana disiplin ilmu yang lain, sebagaimana fan yang lain, maka ilmu tauhid ini juga membutuhkan apa? Kepada penjelasan. Nah, penjelasan tentang ilmu tauhid, terutama yang dasar-dasar, saat ini sangat dibutuhkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Bahkan hal itu oleh para ulama dikategorikan sebagai sesuatu, sebagai perkara atau diantara
perkara yang paling penting dan paling bermanfaat untuk disampaikan penjelasan terkait dengan hal-hal itu kepada berbagai lapisan masyarakat. Karena sekarang syubhat yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok di luar ahlu sunnah, kelompok-kelompok di luar Nahdlatul Ulama itu begitu gencar dilakukan, sehingga penjelasan terkait dengan ilmu tauhid, terutama ilmu tauhid yang dasar, ini betul-betul harus selalu dilakukan, ya. Jangan sampai kita malu, jangan sampai kita bosan untuk terus memberikan penjelasan kepada masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai pentingnya ilmu tauhid, mengenai kajian-kajian yang penting, ya, di dalam ilmu tauhid, seperti kajian bahwa Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Mi'raj Rasulullah ke atas sana, ke atas Sidratul Muntaha, itu maksudnya dan tujuannya bukan berarti Allah di atas. Rasulullah kemudian diperintahkan naik ke atas untuk sowan, bertemu dengan Allah, berhadap-hadapan dengan Allah. Karena itu adalah keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ijma' para ulama. Para ulama telah berijma', sepakat menyatakan bahwa Allah ada tanpa butuh kepada tempat. Ini harus terus digaungkan, ya. Ini harus terus disampaikan kepada masyarakat, terutama di bulan Rajab menjelang peringatan Isra dan Mi'raj. Nah, seseorang itu tidak akan dapat, ya, kita kan diperintahkan untuk apa? At-tamassuk bi'aqidati ahli sunnati wal jamaah. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan akidah yang benar, yaitu akidah ahli sunnati wal jamaah. Nah, seseorang itu tidak akan dapat, tidak akan mampu dia berpegang teguh dengan akidah yang benar, dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, tanpa mempelajari ilmu tentang akidah ahli sunnati wal jamaah. Tanpa belajar ilmu tauhid, tanpa belajar ilmu akidah, seseorang tidak akan mungkin dapat berpegang teguh dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Karena terlalu banyak, ya, terlalu masif dan terlalu banyak, terlalu sering serangan-serangan dari luar ahlus sunnati wal jamaah kepada kita, kepada masyarakat, terutama masyarakat awam, sehingga kalau mereka tidak dibekali dengan ilmu tauhid, ilmu aqidah ahli sunnati wal jamaah, maka mereka tidak akan punya senjata untuk menangkis serangan-serangan itu, atau untuk menyerang balik mereka, ya. Ibarat dalam peperangan, kita ini sedang di dalam pertempuran ideologi. Kita ini sekarang, tidak hanya sekarang, ya, di setiap masa, kita sekarang berada dalam peperangan pemikiran, peperangan antar ideologi. Nah, seseorang di dalam perang, kalau dia tidak bawa senjata, maka dia akan mati konyol. Jadi ilmu tauhid ini adalah senjata bagi kita untuk, katakanlah, masuk dalam pertempuran ideologi, masuk dalam peperangan pemikiran. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, lakin minat tadwili kallatil himam fasara fihi al-ikhtisaru multazam wa hadhihi urjuzatun laqabtuha jawharatat tauhid qad hadzabtuha wallaha arju fil qabuli nafi'a biha muridan fis thawabi tami'a. Jadi kita masih dalam muqaddimah, ya. Kita belum mempelajari apa yang ditulis oleh pengarang kitab ini terkait dengan ilmu tauhid. Ini masih muqaddimah. Lakin minat tatwili, tapi sebab terlalu panjang, terlalu terperinci, kallatil himam, ya, akan tetapi disebabkan karena penjelasan para pengarang kitab ilmu tauhid itu terlalu panjang, kallatil himam, maka menjadi lemah motivasi. Kallat, maka menjadi letih, menjadi lemah, menjadi padam bahkan. Al-himamu, jamak dari himmah, ya, semangat di dalam belajar, semangat di dalam mengkaji ilmu tauhid. Fasara fihi al-ikhtisaru multazam. Itu tertulis di deskripsi itu al-ikhtisari, salah, ya, nanti akan saya perbaiki. Fasara fihi al-ikhtisaru multazam. Fasara, maka jadilah fihi, di dalam ilmu tauhid, al-ikhtisar, ya, ringkasan, kitab-kitab ringkasan di dalam ilmu tauhid, multazam, sesuatu yang menjadi pilihan, ya,
pilihan yang harus ditempuh oleh para pengarang kitab. Wa hadhihi urjuzatun laqabtuha, wa hadhihi, dan ini ya yang kami bahas ini, kata pengarang kitab, urjuzatun adalah nadhaman dengan bahar rojaz, ya, sama dengan Aqidatul Awam, sama dengan Alfiyah Ibn Malik, itu semuanya adalah bahar rojaz. Kitab-kitab nadhaman yang dipelajari dan diajarkan di berbagai pondok pesantren di Indonesia itu rata-rata menggunakan bahar rojaz, wazan bahar rojaz. Ya, gampang dilantunkan dan mudah untuk diingat. Laqabtuha, aku memberikan nama nadhaman dalam bahar rojaz ini Jauharatul Tauhid, dengan judul Jauharatul Tauhid atau Jauharatul Tauhid. Qad hadzabtuha, dan aku telah membersihkannya dari keterangan yang panjang dan kurang ada manfaatnya. Wallaha arju, wallah, dan hanya kepada Allah, arju, aku berharap, fil qabuli, agar kitab ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, nafi'a, bermanfaat, biha muridan, bagi orang yang ingin mempelajari kitab Jauharatul Tauhid ini, fis thawabi tami'a, sambil aku berharap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang perlu kita jelaskan adalah cara baca nadham, ya. Terutama dalam penggalan kedua dari bait nomor 6. Lakin minat tadwili kallatil himam fasara fihi al-ikhtisaru multazam. Kata multazam itu sebenarnya adalah mestinya dibaca apa? Multazama, ya, multazama atau multazaman, ya, karena ia menjadi apa? Khobar soro, karena ia menjadi khobar soro, ya, soro itu saudaranya kana, ya, maka dia punya isim, ya, kemudian punya khobar. Isimnya harus dirofakkan, kemudian khobarnya harus dinasobkan. Nah, multazam itu mestinya adalah multazama, gitu. Kalau mau diwakafkan multazama. Tetapi oleh pengarang kitab itu disukun multazam, fasara fihi al-ikhtisaru multazam. Ya, disukun huruf akhirnya. Yang mestinya multazama itu kemudian disukun. Dan hal itu boleh dalam bahasa kabilah Rabi'ah. Dalam ala lughati Rabi'ah itu boleh. Dalam bahasa Arab kabilah Rabi'ah, kata yang munawwan mansub ditanwin dalam keadaan nasab, ya, seperti multazama, itu boleh diwakafkan kemudian dibaca sukun, multazam. Ya. Jadi contohnya, ini sebagian ulama mengatakan bahwa ini umum, baik dalam kalam nathar, kalam biasa, maupun dalam kalam syair boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau dalam kalam biasa, dalam percakapan biasa, tidak boleh, ya, tidak dibenarkan. Tetapi kalau dalam bait-bait syair itu diperbolehkan. Jadi kalau dalam perbincangan biasa, ya, dalam bahasa Arab, misalkan ra'aitu Zaidan, itu kalau kita wakafkan, maka kita membacanya apa? Ra'aitu Zaida, gitu kan? Ya kan? Ra'aitu Zaidan, ketika kita baca waqaf, maka kita bacanya apa? Ra'aitu Zaida. Ini bahasa Arab yang pada umumnya. Tetapi ala lughati Rabi'ah, dalam bahasa Arab kabilah Rabi'ah, itu boleh seumpama kita mewakafkan di dalam pengucapan, ya, alifnya kita hilangkan, kemudian dalnya kita sukun, itu boleh. Jadi mestinya ra'aitu Zaida, kemudian kita baca apa? Ra'aitu Zaid. Ra'aitu Zaid, boleh. Dalam bahasa Arab kabilah Rabi'ah. Ya. Jadi banyak orang itu yang kemudian mengucapkan misalkan, mestinya kan jazakallahu khaira. Jazakallahu khaira. Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Banyak orang itu yang biasanya membaca apa? Jazakallahu khair. Jazakallahu khair.
Nggak tahu mereka tahu apa tidak ya. Saya nggak tahu mereka tahu apa tidak. Kalau itu memang dibenarkan di dalam bahasa Arab kabilah Rabi'ah, atau mereka hanya ikut-ikutan saja, nggak tahu. Tapi yang jelas kalau kita mengatakan jazakallahu khair itu bisa dibenarkan ya, boleh dalam bahasa Arab kabilah Rabi'ah. Tapi dalam bahasa Arab kabilah-kabilah yang lain hal itu tidak tepat. Lakin minat tadwili kallatil himam fasara fihi al-ikhtisaru multazam. Nah, kitab-kitab ilmu tauhid pada waktu itu, pada waktu pengarang kitab ini mengarang kitab Jauharatut Tauhid, itu biasanya keterangannya panjang lebar ya, di dalam memaparkan ajaran-ajaran berbagai aliran, perbedaan pendapat antara satu aliran dengan aliran yang lain itu diterangkan dengan panjang lebar, diterangkan secara terperinci. Kemudian juga dalil-dalil untuk menolak ajaran mereka itu juga kemudian disebutkan di dalam kitab-kitab tauhid pada waktu itu secara panjang lebar dan terperinci. Nah, ini kemudian tidak sesuai dengan selera orang awam dalam belajar ilmu tauhid. Hal itu kemudian membuat motivasi dan semangat belajar ilmu tauhid di kalangan orang awam itu melemah. Bahkan sebagian mereka kemudian semangatnya hilang. Akhirnya mereka tidak mau belajar. Ini ilmu yang sulit karena keterangannya terlalu panjang lebar. Akhirnya kemudian mereka tidak mau belajar ilmu tauhid, ilmu akidah. Dan hal itulah yang kemudian mendorong para ulama, termasuk pengarang kitab Jauharatut Tauhid ini, untuk menyusun karangan yang ringkas, menyusun sebuah karangan penjelasan tentang ilmu tauhid yang ringkas. Ringkas artinya apa? Mengungkapkan makna yang banyak tetapi dengan menggunakan lafadz yang singkat, menggunakan lafadz yang ringkas, menggunakan lafadz yang pendek, yang sedikit. Nah, itu yang dimaksud dengan ringkas. Nah, nadhaman yang disusun oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani ini menggunakan bahar rojaz, kecil, ringkas, hanya terdiri dari 114 bait. Berapa? 114 bait nadham. Diberi judul apa? Jauharatut Tauhid. Jauharah itu arti asalnya adalah al-lu'lu'atun nafisah, mutiara yang indah, mutiara yang berkilau, mutiara yang sangat menawan ya. Kenapa kitab ini disebut sebagai Jauharatut Tauhid? Karena pengarangnya ingin memaparkan ya, masalah-masalah yang indah di dalam ilmu tauhid, masalah-masalah yang penting di dalam ilmu tauhid. Nafaisul masail fi ilmi tauhid. Buku nadhaman ini telah dijauhkan oleh pengarangnya dari keterangan yang tidak bermanfaat dan dari keterangan-keterangan yang terlalu panjang lebar. Nah, di akhir bait nadham yang kita baca tadi, wallaha arju fil qabuli nafi'a biha muridan fis thawabi tami'a. Pengarang kitab ini berharap tiga hal. Yang pertama, karyanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijadikan oleh Allah sebagai amal soleh yang dilandasi niat yang ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian pengarangnya mendapatkan balasan dari Allah. Karena setiap amal kebaikan yang tidak dilandasi dengan niat yang ikhlas, maka amal kebaikan itu tidak akan mendapatkan balasan dari Allah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan beliau yang kedua adalah apa? Nafi'a biha muridan. Bermanfaat bagi orang yang ingin mempelajarinya. Bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian yang harapan beliau yang ketiga adalah apa? Fis thawabi tami'a. Beliau berharap karyanya ini betul-betul diterima oleh Allah dan beliau pengarangnya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita, pertemuan yang kelima dari kajian kitab Matan Jauharatut Tauhid. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.